Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman-teman dari Fakultas Ekonomi UNJ ya. Sudah ada Rosikul dan juga Agil. Silakan siapa duluan yang mau berkomentar ataupun bertanya? Agil dulu ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Rifana. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, para narasumber. Ya, perkenalkan saya Agil Prasojo selaku Ketua BEM Fakultas Ekonomi UNJ. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres maupun cawapres yang memang merujuk kepada seseorang yaitu Mas Gibran yang memiliki peluang menjadi cawapres Bapak Prabowo Subianto, mungkin secara kualitas memang tidak bermasalah dan juga bisa menjadi langkah yang positif karena memang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa aktif dalam politik tingkat tertinggi di suatu negara. Tetapi MK memutuskan syarat capres atau cawapres tidak dilekatkan pada syarat usia, namun diletakkan pada syarat pengalaman, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, hal tersebut itu tidak menutup kemungkinan untuk Mas Gibran masih akan bisa menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Namun yang menjadi masalah di sini adalah momennya mengapa diputuskannya di saat mendekati pemilihan umum. Bukankah memang sangat berisiko dan menimbulkan banyak kontra terhadap keputusan tersebut yang mengakibatkan ketidakstabilan politik yang terjadi. Oke, jadi poin pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya sebenarnya menurut para narasumber sekalian, bagaimana sudut pandang terhadap fenomena tersebut jika dikaitkan dengan dinamika politik yang terjadi saat ini? Baik. Dan bagaimana kira-kira asumsi publik terhadap pemilihan presiden nanti? Mungkin itu. Terima kasih. Rosikul silakan. Baik, terima kasih Mbak Rifana. Selamat malam para narasumber. Izin saya Rosikul Ilmi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Melanjutkan dari sahabat saya Agil Prasojo, merespon terkait putusan MK yang mengabulkan JR dari saudara Almas Sakib Biru ya, tentang batasan usia capres-cawapres. Nah, kita ketahui sendiri bahwa hari ini negara ini mengalami bonus demografi yang begitu pesat. Artinya dinamika bangsa ini itu semakin kesini semakin berkembang gitu. Bahkan KPU telah merilis bahwa sekitar kurang lebih 50% daftar pemilih tetap nanti di pemilu 2024 adalah anak muda gitu. Artinya menurut saya kedaulatan rakyat hari ini bisa dikatakan dipegang oleh kaula muda gitu. Saya sendiri pun sangat senang jika ada anak muda, kaum muda yang mampu untuk membangun negara ini gitu. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa MK itu mengabulkan gugatan tersebut yang mana perubahan undang-undang seharusnya kan ini merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yaitu DPR. Baik, pertanyaan. Kenapa DPR ini malah menyerahkan kepada MK? Kalau memang DPR menyambut baik hal ini, yaitu adanya bonus demografi usia produktif ini, kenapa DPR nggak melakukan revisi undang-undang saja? Baik. Kemudian tadi juga dari Relawan Projo ya menyebutkan bahwa adanya keinginan untuk melanjutkan dari perjuangan dari Pak Jokowi gitu. Ada 3 nama bacawa pres gitu. Salah satunya yaitu Mas Gibran. Padahal keputusan MK belum diputuskan gitu. Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat Indonesia. Mengapa mengusulkan Mas Gibran yang sudah jelas umurnya belum mencukupi sebelum keputusan MK itu diputuskan gitu. Oke, terima kasih Rosikul. Pertanyaan selanjutnya. Waktu kita udah habis nih. Tertuju kepada waktu kita udah Waktu kita udah habis. Ya, mohon maaf sekali. Saya langsung dulu ya. Mungkin ke Mas Adi. Mas Adi, ini bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat pemilu kita berjalan kalau misalnya keputusan MK-nya saja seperti ini? Ya, memang putusan hari ini itu menjadi pertaruhan kredibilitas dan integritas MK ya. Ini bukan soal bagaimana
hanya sebatas ikut kompetisi di 2024 karena ke depan pasti MK ini disorot soal bagaimana kalau ada sengketa dalam hasil pemilu seperti yang terjadi 2014 dan 2019. Kredibilitasnya itu dipertanyakan. Termasuk misalnya soal pasti akan rame itu tentang pilkada serentak di akhir tahun bulan 2024 nanti. Oleh karena itu ya cukup sudah ini menjadi pengalaman kita bersama bahwa publik kita ini sudah cerdas dan rasional. Anak-anak adik kita mahasiswa ini kan pertanyaannya cukup kritis ya. Itulah yang kenapa di awal saya mengatakan tidak perlu ahli hukum untuk menjelaskan ini semua. Ada hal-hal yang memang di luar kebatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu diputuskan dan itu janggal. Inilah yang saya kira memang jangan pernah main-main dengan negara ini. Apalagi tadi dikatakan mereka juga mempertanyakan soal momentumnya ya. Betul, jangan pernah main-main dengan ngurus negara ini. Ini menyangkut 270 juta penduduk Indonesia. Kalaupun toh ada political engineering mengorkestrasikan supaya Indonesia itu jauh lebih baik, tapi minimal caranya itu lebih elegan dan lebih rasional dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan secara etik dan keadaban publik. Saya kira kepentingan kita di situ aja, Nak. Karena khawatir ini akan terulang pada siapapun nantinya yang menjadi presiden setelah 2004 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya ke Mas Pacul. Mas Pacul, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya kenapa DPR kemudian tidak merevisi itu karena kan memang kemarin tidak ada revisi undang-undang pemilu ya. Ada. Kalau revisi undang-undang pemilu tidak diadakan dan memang tidak ada revisi. Jadi kalau ini kan MK juga mengadili karena ada permintaan gugatan. Jadi bukan karena perubahan undang-undang. Memang yang normal sebaiknya pakai revisi. Itu yang normal. Ini kan situasi dianggap tidak normal. Baik, tapi kekhawatirannya dari Komisi 3, dari Ketua Bapilu PDI Perjuangan dengan kondisi yang seperti ini nanti terhadap jalannya kontestasi pemilu 2024 akan seperti apa, Mas? Wah, Diko itu saya ini kan bukan bergerak sendirian. Saya adalah bagian dari sebuah barisan yang ada di PDI Perjuangan. Dan saya juga bagian dari salah satu yang memimpin di dalam elektoral nanti. Gitu loh. Dan ini tentu semua kan melakukan persiapan. Apapun keadaan yang terjadi, pasti kita siap. Nggak ada kekhawatiran ya kalau misalnya nanti putranya Pak Jokowi maju, Mas Gibran maju sebagai kandidat cawapres, bahwa infrastruktur akan digerakkan begitu untuk memenangkan? Begini, tidak ada pernah kata takut bagi seorang prajurit. Kalau takut ya mundur aja. Jadi kami tergantung perintah Panglima tertinggi kami. Begitu Panglima tertinggi kami mengatakan ke utara, begini, oh siap. Dan itu akan dilakukan dengan penuh jadi, semangat. Sikap terakhirnya PDI Perjuangan menunggu arahan Ibu Ketua Umum ya terhadap Gibran sudah raka buming pasti, raka. sudah pasti. Diko ini kan masih asumsi semua, faktanya juga belum terjadi. Ini asumsi banyak orang. Kita tunggu itu. Nanti pasti di partai kami, saya pastikan bahwa kami akan melakukan konsolidasi dan kemudian melakukan perintah dijalankan. Bahwa sudah ada perintah tadi dari Sekjen PDI Perjuangan kepada kader supaya tetap tenang, tidak boleh bereaksi. Itu benar ya, Mas? Saya juga membaca itu. Supaya kita slow down, nggak boleh emosional, begitu. Penyakit PDI Perjuangan itu memang emosional. Untuk berkelahi paling nomor satu. Kayak kemarin itu yang di Magelang itu sebenarnya kan apel siaga Setia Mega, gitu loh. Itu situasi lapannya kayak begitu. Itu bagian dari semangat korsa kami. Gitu loh. Terakhir Mas Handoko, Projo gimana sikapnya? Projo itu tadi udah ditanya tuh. Bahwa kok bisa deklarasi sebelum waktunya putusan MK. Projo itu kami selalu sampaikan taat pada konstitusi. Apapun keputusan MK akan kami hormati, akan kami turutin. Nah, tapi perkara mengusulkan itu adalah sebuah aspirasi. Meskipun usulannya tidak memenuhi syarat begitu ya, nggak apa-apa usul aja dulu. Namanya usul, aspirasi itu ada, aspirasi itu ada dan kami sampaikan bahwa kemudian ternyata MK misalnya menolak semua gugatan tadi sehingga tidak ada kemungkinan yang di bawah 40 tahun maju, ya kami hormati, artinya kan satu dari tiga usulan kami mungkin gugur karena itu kami hormati. Masih ada 2 usulan lain, tapi ternyata sekarang usulannya yang pertama itu yang menguat ya. Ternyata tiga-tiganya lolos lah secara ini kan begitu. Terakhir Bang Noel, waktu kita nggak banyak, kapan Pak Prabowo akan mendeklarasikan pasangan cawapresnya? Tanggal 21 udah pendaftaran Prabowo. Jadi Sabtu besok, 21 Oktober, Pak Prabowo akan mendaftarkan diri ke KPU bersama dengan cawapresnya. Apakah itu Mas Gibran?
Ya soal Gibran atau siapa terserah lah. Saya kan yang penting menangin Prabowo. Saya kan relawannya presiden, bukan relawannya Emang yakin Wapres. ya kalau dengan Mas Gibran bisa menang ya? Ya dengan siapapun saya yakin, jangan dengan Prabowo Gibran. Prabowo dengan Bambang Pacul nanti. Itu. Pasti menang itu. Ya. Kalah Ganjar nanti. Ya. Oke, Ini nanti penguasa kita Jawa Tengah nih beliau ya, nih. kita tunggu. Berarti memang targetnya Jawa Tengah, makanya Iya. kan Mas Gibran gitu ya. Prabowo Bambang Pacul. Ya. 2024. Oke, bagaimana dengan sentilan dari teman-teman Komisi.co melihat fenomena yang terjadi pada hari ini satu republik tadi kena prank begitu ya, tapi ternyata putusannya tetap memberikan jalan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.